Halo para pemirsa yang lagi pada santai. Selamat datang kembali di channel Dipam Putra. Kali ini guys, kita akan membahas sebuah film terbaru berjudul Parasite The Grey yang dirilis pada tahun 2024. Di mana film ini menceritakan tentang sebuah parasit mengerikan yang jatuh dari langit secara misterius, mulai masuk ke tubuh manusia yang membuat manusia yang sudah terjangkit parasit bermutasi menjadi monster mengerikan. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya ya. Ya udah, tanpa lama-lama lagi dan buat kalian semuanya penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya banyaknya telur parasit, entah dari mana asalnya, yang sudah siap menggerogoti tubuh manusia. Di sisi lain, terlihat seorang pengangguran yang kita sebut saja dengan Sai sedang bertengkar dengan para netizen. Hal ini membuat Sai sangat kesal dan ingin membalas dendam kepada mereka. Cerita kemudian berganti ke tokoh utama kita, yaitu Suin. Suin menghabiskan waktu sehari-harinya untuk bekerja di sebuah toko swalayan yang cukup besar. Kebetulan Sai juga berada di sana untuk berbelanja. Namun karena barang yang hendak dibeli Sai tidak memiliki label harga, Suin memintanya untuk mengambil label tersebut terlebih dahulu. Suin terus meminta Sai melakukannya, hingga akhirnya Sai yang kesal langsung marah-marah di tempat itu. Sai merasa malu karena diperhatikan oleh pelanggan lain. Ia pun lalu memutuskan untuk pergi. Singkat cerita, jam kerja Suin selesai dan ia segera pulang dengan menaiki skuternya. Tanpa disadari, Sai diam-diam mengikuti Suin karena dendam atas kejadian di toko tadi. Ketika jalan sudah sepi, Sai menabrak Suin dengan kendaraannya. Tanpa rasa kasihan, Sai pun menusuk Suin berkali-kali. Suin yang sudah sekarat tidak bisa melarikan diri. Namun semua telur parasit jatuh di sebelah Suin, sehingga parasit tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Akibatnya, Suin bisa bertahan hidup dan malah membunuh Sai yang tewas dengan kondisi tubuh hancur. Sementara itu, di sebuah konser, parasit berhasil masuk ke tubuh seorang pria dan mengambil alih kesadarannya. Dalam keadaan terjangkit parasit, pria tersebut mulai membantai semua orang yang ada di sana, menggunakan mutasi tubuhnya yang mengubah kepala menjadi senjata. Singkat cerita, Suin terbangun di rumah sakit. Seorang polisi yang dikenalnya bernama Chulmin menangani kasus tersebut. Anehnya, meski sebelumnya Suin sekarat akibat tusukan, di rumah sakit ia sehat tanpa luka sama sekali. Dokter hanya menemukan bekas luka lama yang membuat Suin kebingungan. Chulmin menganggap Suin sedang dalam keadaan syok. Diketahui, Chulmin adalah orang yang merawat Suin sejak kecil setelah Sumin mengalami penganiayaan oleh ayahnya sendiri. Setelah mengunjungi Suin, Chulmin mendapatkan informasi bahwa Sai ditemukan tewas di lokasi kejadian dengan tubuh terbelah dari dada hingga kepala. Cerita kemudian berganti ke seorang ketua gangster, seorang pria bernama Kang Wu dari geng rival, mencoba menghabisinya. Sayangnya upaya Kang Wu gagal, sehingga ia kini menjadi target incaran. Kang Wu menerima pesan dari temannya agar segera bersembunyi. Ia pun memutuskan untuk kembali ke desanya dan menemui kakaknya, yaitu Kyung Hee, serta adiknya. Namun setibanya di rumah, Kang Wu tidak menemukan adiknya. Kyung Hee mengatakan bahwa adiknya telah pergi jauh, yang membuat Kang Wu curiga karena adiknya tidak pernah bersikap seperti itu. Ia juga menemukan brosur tentang perkumpulan keagamaan di sebuah gereja terpencil. Di sisi lain, Suin yang sedang pulang kerja mendapati telepon dari Chulmin yang ingin memastikan keadaannya baik-baik saja setelah kejadian mengerikan sebelumnya. Namun tak lama kemudian, seorang pria misterius datang dan terus mengawasi Suin, disertai suara-suara aneh. Karena ketakutan, Suin memutuskan turun dari kendaraan umum yang ia tumpangi. Sementara itu, seorang pria berniat mengunjungi rumah pacarnya. Namun ketika tiba di sana, banyak tentara dari organisasi bernama The Grey masuk ke tempat tersebut. Ternyata tempat itu adalah markas perkumpulan parasit.
Satu parasit berhasil kabur, tetapi menemukan parasit lain yang memakai helm besi. Ketua tim Grey, yaitu Jun Kyung, menemukan banyak tubuh manusia yang dijadikan makanan oleh para parasit. Mereka juga menyadari bahwa perkumpulan parasit ini memiliki lambang khusus yang menjadi identitas mereka. Di sisi lain, Kang Wo mulai mencurigai kakaknya, yaitu Kyung Hee, yang menunjukkan sikap aneh. Ia pun membuntuti kakaknya itu ketika pergi keluar. Kembali lagi ke Suin, ia lagi-lagi diikuti oleh pria yang sama di dalam bus. Suara aneh yang terus terdengar membuat Suin mencoba keluar, namun ia akhirnya terpojok oleh Kyung Hee dan juga rekannya. Ternyata mereka berdua adalah parasit. Tujuan mereka adalah mengajak Suin bergabung dalam komunitas mereka yang berada di sebuah gereja. Mereka melihat kemampuan Suin yang pintar dalam meniru ekspresi manusia saat dites. Saat itu, parasit di tubuh Suin bangkit untuk melindungi dirinya, yang tentu saja mengejutkan Kang Wo yang kebetulan berada di sana. Kang Wo melihat wujud Suin yang berubah menjadi monster yang kita sebut saja Hide. Di situ Kang Wo berusaha kabur, namun ketahuan oleh Hide. Ia hampir dihabisi karena mengetahui rahasia tersebut. Namun setelah Kang Wo menjelaskan semuanya, Hide memutuskan untuk membiarkannya hidup dengan syarat Kang Wo harus menuruti perintahnya. Ketika Suin kembali sadar, Kang Wo menjelaskan bahwa di dalam tubuh Suin ada parasit. Parasit tersebut seharusnya memakan otak Suin sepenuhnya. Namun karena Suin terluka parah pada saat parasit masuk, parasit itu sibuk menyembuhkan tubuh inangnya. Hal ini membuat Suin tetap memiliki kesadaran atas tubuhnya. Selain itu, Suin memiliki kemampuan untuk mendeteksi sesama parasit melalui suara atau gelombang aneh yang ia rasakan selama ini. Setelah menjelaskan semuanya, Kang Wo pergi dan bergegas menuju lokasi perkumpulan parasit tempat kakaknya berada. Singkat cerita, Suin sudah berada di rumah. Karena penasaran, ia bertanya kepada Hide melalui sebuah buku. Ternyata tulisan Suin terbalas tanpa ia sadari. Mereka mulai saling bertukar pesan melalui tulisan untuk mendapatkan informasi. Hingga pagi hari, Hide telah menuliskan semua kronologi kejadian secara lengkap kepada Suin. Di sisi lain, tim Grey mengundang para polisi dan juga detektif dari berbagai daerah, termasuk juga Chulmin, untuk membahas masalah parasit yang melanda. Pada awalnya banyak yang menganggap hal ini sebagai lelucon. Mana mungkin manusia bisa kemasukan parasit dan berubah menjadi monster. Namun akhirnya mereka percaya setelah melihat tubuh parasit yang telah dihabisi, beserta bukti rekaman pembantaian para penonton di konser sebelumnya. Jun Kyung, si ketua tim Grey, menjelaskan bahwa orang yang sudah terjangkit parasit tidak bisa dianggap manusia lagi karena otaknya telah sepenuhnya dikendalikan. Satu-satunya cara untuk menghabisi mereka adalah dengan membunuh inangnya. Ia juga menjelaskan cara mendeteksi parasit, yaitu dengan mencabut rambut seseorang. Jika rambutnya mengering, maka orang tersebut adalah parasit. Jun Kyung lalu memperlihatkan parasit yang telah ditangkap, yang ternyata adalah suaminya sendiri. Ia memanfaatkan suaminya untuk mendeteksi keberadaan parasit lain karena gelombang sesama parasit dapat membantu tim Grey menemukannya. Ia juga menjelaskan fungsi helm besi yang digunakan beberapa parasit. Helm itu menahan mereka dari berubah wujud, dan jika mereka memaksa, cairan yang tidak disukai parasit akan keluar untuk melumpuhkan mereka. Ketua tim Grey menegaskan kembali bahwa orang yang sudah terjangkit parasit bukanlah orang yang dikenal sebelumnya, sehingga harus dihabisi. Sementara itu, Suin mengetahui kronologi lengkap bagaimana ia terjangkit parasit. Ia juga mengetahui wujud tubuhnya pada saat kesadarannya diambil alih oleh Hide. Hide hanya bisa mengambil kendali selama 15 menit. Selain itu, Suin juga harus berhati-hati karena dirinya termasuk parasit varian yang berbeda. Jika ketahuan oleh parasit lain, ia bisa dihabisi. Kang Wo kemudian berniat kabur. Ia menjual barang-barangnya untuk membeli sepeda motor dan juga memperbaiki ponsel milik adiknya demi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Namun pada saat hendak mengambil motornya,
Gangster yang menjadi musuh bebuyutan Kang Wo muncul untuk menangkapnya. Mau tidak mau, Kang Wo harus kabur. Meskipun dikejar banyak orang, ia berhasil meloloskan diri. Setelah bebas dari kejaran gangster, Kang Wo melaporkan kejadian tersebut kepada temannya. Karena kehabisan uang, ia meminta temannya untuk menjemputnya. Sambil menunggu, Kang Wo pergi menuju gereja yang ada di brosur kakaknya. Di sisi lain, rekan Chulmi, sebut saja Budi, memberikan dokumen dari kasus terbaru kepada ketua tim untuk diperiksa. Sementara itu, Chulmin bertemu dengan Suin. Ia masih ragu apakah Suin adalah parasit, terutama karena kematian Sai yang sangat tidak wajar. Chulmin kemudian berpura-pura mencabut rambut Suin untuk memastikannya. Namun ternyata rambut Suin masih aman, yang menandakan bahwa dia bukanlah parasit. Tak lupa Chulmin memberikan Suin sebuah oleh-oleh. Di tengah pembicaraan, Suin merasa ada parasit lain yang sedang mengawasinya. Pada saat pulang kerja, Suin dijemput oleh parasit yang ingin mengajaknya bergabung ke komunitas yang diketahui oleh seorang pendeta yang sudah terjangkit parasit. Pendeta tersebut tertarik pada Suin karena kemampuan Suin yang bisa meniru ekspresi manusia dengan sangat natural. Di waktu yang sama, Kang Wo sudah sampai di gereja dan melihat banyak parasit berkumpul di sana. Tak lama, temannya tiba di lokasi janjian untuk menjemput Kang Wo. Sementara itu, Suin akhirnya tiba di gereja. Di sana, para parasit sedang mengadakan rapat membahas organisasi yang memburu mereka. Sang pendeta menyampaikan bahwa komunitas mereka harus menjadi lebih besar untuk bertahan dari kejaran manusia. 하지만 불행히도 그 단순한 명령을 우리 동족이 그 여자에게 동족을 사냥하는 Pada saat pendeta berpidato, Kang Wo secara diam-diam masuk ke gudang gereja. Ia menemukan banyak tubuh manusia yang diawetkan sebagai stok makanan untuk para parasit, yang membuatnya sangat syok ketika melihatnya. Tak lama, salah satu parasit merasakan keberadaan Kang Wo. Ia pun berusaha menghindar, namun saat bersembunyi, Kang Wo melihat tubuh adiknya yang sudah terbungkus plastik. Hal itu membuatnya marah dan nekat menyerang parasit tersebut. Sang pendeta yang mendengar kegaduhan langsung memerintahkan semua parasit untuk memburu Kang Wo. Di situ Kang Wo berhasil kabur, tetapi ia dihadang oleh gangster yang menjadi musuh bebuyutannya. Kang Wo memperingatkan mereka untuk lari, namun para gangster meremehkan parasit yang mengejarnya karena mereka terlihat seperti manusia biasa. Namun tiba-tiba, para parasit menyerang dan menghabisi gangster tersebut. Kang Wo kembali berhasil melarikan diri dan tanpa sengaja bertemu dengan Suin. Mereka berdua kabur bersama menuju lokasi penjemputan teman Kang Wo. Di tengah perjalanan, Kang Wo menyadari bahwa temannya telah membocorkan lokasinya kepada gangster. Hal ini memicu pertengkaran di antara mereka. Tak lama, seorang parasit datang dalam wujud monster untuk menghentikan mereka. Kang Wo dan temannya pun mengalami kecelakaan. Hide, yaitu parasit dalam tubuh Suin, mengambil alih dan berhasil mengalahkan parasit tersebut. Setelahnya, Suin kembali sadar, sementara Kang Wo selamat dari kecelakaan. Di tempat lain, ketua tim Grey menemukan informasi tentang kasus Suin sebelumnya. Ia mulai mencurigai bahwa Suin adalah parasit. Di saat yang sama, suami ketua yang sedang menunggu di dalam mobil kemasukan parasit yang jatuh dari atap mobilnya. Parasit itu segera mengambil alih tubuh suami ketua dan mulai membantai para pembeli di toko swalayan. Ketua yang melihat kejadian itu segera menyiram parasit tersebut dengan cairan yang membuatnya lumpuh, meskipun ia harus kehilangan salah satu telinganya. Sementara itu, Kang Wo dan juga Suin memutuskan untuk melaporkan kejadian semalam kepada polisi. Suin yang percaya pada Chulmin ingin melaporkannya kepadanya. Mereka menggunakan telepon umum untuk memberikan laporan tentang keberadaan monster di gereja.
Mereka menggunakan telepon umum untuk memberikan laporan tentang keberadaan monster di gereja. Namun Chulmin yang menerima telepon tersebut masih ragu karena si pelapor tidak memberikan identitas. Chulmin kemudian mendiskusikan hal ini dengan rekannya, yaitu Budi. 일단 제보가 들어왔으니까. Chulmin pun akhirnya menemui ketua tim Grey untuk melaporkan kejadian tersebut. Ketua menemukan brosur komunitas parasit dan membenarkan laporan tersebut. Tim Grey pun segera menuju gereja dengan menggunakan drone untuk menyelidiki area tersebut. Sayangnya mereka hanya menemukan potongan tubuh manusia di sana. Chulmin terkejut saat menemukan gantungan kunci milik Suin yang sebelumnya ia berikan sebagai hadiah. Namun Chulmin pura-pura tidak mengatakan apa-apa pada saat rapat karena kasus ini adalah pengalaman pertamanya. Ketua tim Grey mulai curiga terhadap Chulmin. Keesokan harinya Budi datang ke gereja seorang diri. Ternyata Budi bekerja sama dengan komunitas parasit, yang dimana ia bertugas menghabisi parasit tangkapan ketua tim Grey untuk menghalangi mereka melacak keberadaan parasit lainnya. Di tempat lain, Chulmin bertemu dengan Suin untuk berbicara, tanpa menyadari bahwa ketua tim Grey sedang mengikutinya. Singkat cerita, ketua akhirnya menemukan Suin dan langsung menyerangnya. Di situ bala bantuan datang dan dalam perjalanan, namun Suin dan juga Kang Wu harus melarikan diri dari kejaran ketua. Hide pun kembali mengambil alih untuk melawan ketua, sementara Kang Wu mencari kendaraannya untuk kabur. Pada saat Kang Wu melarikan diri, ia melihat Budi menghabisi parasit tangkapan tim Grey, sehingga komunitas pendeta dapat bergerak dengan leluasa. Ketua tim Grey yang mengetahui parasit miliknya telah mati, tidak memiliki pilihan selain menggunakan Suin sebagai pendeteksi parasit lainnya. Meskipun Chulmin memohon agar ketua tim Grey tidak melibatkan Suin, tapi di situ ketua tim Grey tetap membawanya ke markas. Dan di sini film pun bersambung, guys. Nah, jadi itu dia guys cerita dari serial Parasit The Grey. Kalau kalian mau tahu kelanjutannya, pantengin aja channel ini guys. Pasti Mimin akan upload kok. Tapi jangan lupa kalian komen untuk membuat Mimin semangat. Ya udah, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.